Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita mau belajar tentang kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin yang tertulis di dalam kitab Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Dan saya mau sampaikan dulu bahwa Tuhan senang kita diberkati ya. Bukan berarti orang Kristen nggak boleh kaya, bukan berarti orang Kristen tidak boleh memiliki materi yang berlebih. Boleh-boleh saja dan sah-sah saja. Tetapi Tuhan mau kita jangan seperti orang kaya yang tertulis dalam Lukas ini. Coba kita pelajari apa yang salah dalam orang kaya di dalam Lukas ini ya. Ayat 19 saya bacakan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang yang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjilati boroknya. Kita perhatikan di sini, kita lihat perilaku orang kaya ini. Katakan di sini yang pertama, dia selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Itu kalau sekarang ini bagaikan hidup mewah lah. Pakaiannya selalu yang bermerek ya. Mungkin bajunya merek Uniqlo, mungkin LV, dan saya nggak tahu merek-merek yang mahal-mahal ya, istilahnya mungkin nggak ratusan ribu lagi, mungkin sudah jutaan, mungkin sampai puluhan juta harga pakaiannya gitu ya. Sementara orang miskin ini, jangankan untuk membeli baju, untuk makan saja dia sangat sulit, dan saya yakin bajunya pasti sudah compang-camping ya. Dan yang kedua, setiap hari orang kaya itu bersukaria. Kalau bersukaria bisa kita kategorikan bahwa kemungkinan besar dia suka party, pesta-pesta, ngumpul. Kalau di zaman sekarang mungkin suka nongkrong, suka jalan-jalan ke sana sini, suka bikin acara di rumahnya, panggil sahabat-sahabatnya, teman nongkrongnya, bikin pesta-pesta. Tetapi ada orang miskin di sekitarnya. Dan yang terakhir, hidup dalam segala kemewahan. Wah, kemewahan berarti fasilitasnya sangat mewah. Kemungkinan besar kalau zaman sekarang itu mobilnya Lamborghini gitu ya, Rolls Royce, dan yang mahal-mahal, rumahnya yang megah, besar, dan lain sebagainya. Dan pakaiannya juga pasti mahal-mahal. Dan mungkin jam tangannya enggak ratusan ribu lagi, mungkin sudah jutaan, bahkan bisa ratusan jutaan, atau sampai mungkin miliaran. Tetapi yang sangat Tuhan tidak suka itu, yaitu ada kesenjangan yang luar biasa antara orang kaya dan orang miskin. Di mana dikatakan di situ, di waktu yang bersamaan orang kaya ini hidup dengan segala berkelimpahan, tapi ada orang miskin yang sangat luar biasa tragis di sekitarnya, tapi dia tidak memiliki belas kasihan dan rasa empati kepada orang miskin ini. Dia tidak memiliki rasa empati untuk memberi dia makan, untuk memberi dia pakaian, setidaknya memberikan sesuatu yang bisa dia si orang miskin ini jadi hidup layak. Tapi justru orang kaya ini diam saja ya, dan tidak melakukan apa-apa terhadap orang miskin ini. Malahan orang miskin ini datang ke rumahnya hanya untuk mengharapkan remah-remah yang jatuh dari meja makannya. Itu pun waktu dia datang, orang miskin ini datang anjing menjilati boroknya. Ya, cukup menderita sekali ya. Nah, di dalam Alkitab dikatakan demikian. Ayat 22, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Dan orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Bapak Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyunjukkan lidahku. Perhatikan di sini, kenapa dia minta tolong sama Lazarus ya, untuk mencelupkan air ke lidahnya? Kenapa tidak minta tolong saja langsung ke Bapak Abraham? Saya melihat di sini, ternyata dia merasa bersalah selama hidup di dunia. Dia tahu bahwa keadaan orang miskin ini sangat menderita, tapi dia tidak memiliki rasa empati. Di saat itu dia ingin minta pertolongan dari Lazarus, merasa ya tolonglah aku, mungkin aku udah bersalah dulu tidak membantu kamu gitu. Nah, itu yang terjadi. Tapi Bapak Abraham bilang di situ, kalau aku baca, tidak bisa, karena antara neraka dan surga itu tidak bisa bersatu ya, dan tidak bisa pindah dari neraka terus ke surga, berpindah-pindah, nggak bisa. Mereka memiliki batas yang sangat luar biasa. Nah, ada satu juga perkataan orang kaya ini bilang gini ya, dikatakan demikian, selain daripada itu di antara kami engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini dan
kepadamu ataupun mereka yang mau datang ke sini, ke situ daripada menyeberang tidak dapat. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepada Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak dalam tempat penderitaan ini. Tapi kata Abraham, ada bagi mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Nah, coba kita lihat di sini bahwa si orang kaya ini ada karakter degil gitu ya. Dia sampai bilang gini, kalau bisa Bapak Abraham, suruhlah orang yang bisa bangkit dari antara orang mati untuk menasihati keluarga aku. Berarti selama ini di waktu dia hidup dengan keluarganya sering juga mendengarkan nasihat, mungkin bisa dari gereja, firman Tuhan di saat-saat itu ya. Tapi mereka gak mau mendengarkan nasihat firman Tuhan. Mereka hidup dengan segala keegoisan, kesombongannya, merasa hidup gue gitu loh, kekayaan gue, lu mau mati di situ gitu ya. Makanya sampai dibilang dia, kalau cuma nasihat firman Tuhan atau nabi-nabi atau pendeta, tidak akan dengar saudara-saudaraku itu. Dia katakan demikian, suruhlah kalau ada orang yang mati bangkit baru mungkin dia mau dengar. Nah, berarti banyak sekali di antara kita mungkin yang mendengarkan firman Tuhan ini supaya mengasihi orang miskin, tidak membuat kesenjangan yang luar biasa. Kita hidup bermewah-mewah, tapi keluarga kita tidak kita kasih makan ya. Kita hidup bermewah-mewah, tapi banyak sekitar kita yang tidak makan, bahkan hidupnya menderita. Itu yang tidak Tuhan sukai. Bukan tidak boleh kita memiliki harta, tapi hidup kita ditetapkan untuk Tuhan untuk jadi berkat. Kalaupun kita memiliki berkat, bukan jadi pemilik, tapi kita pengelola saja. Kita bukan owner, tapi kita adalah manajer, mengelola saja. Jadi jangan ada di antara kita sebagai orang percaya yang menyombongkan diri. Jikalau Tuhan memberkati kita, baiklah kita menggunakan berkat itu untuk memberkati banyak orang. Pasti Tuhan akan percayakan banyak lebih lagi untuk kita boleh kelola. Jadi bukan untuk diri kita, karena kalau kita pun mati, kita tidak bisa membawa apa-apa. Semua akan ditinggalkan. Jadi hidup kita harus berguna bagi banyak orang. Kiranya kita semua mendengarkan ini, kita renungkan baik-baik. Mungkin kita belum kaya saat ini, tapi kita belajar mulai dari sekarang memiliki rasa empati, belas kasihan kepada orang, supaya suatu saat kita diberikan kekayaan oleh Tuhan, kita tidak mati atau binasa gara-gara kekayaan yang kita miliki. Karena kekayaan yang kamu miliki bisa membawa kamu kepada hukuman yang kekal, yaitu neraka. Jadi belajar untuk tetap mau berbagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.